Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membawakan materi yang cukup menarik deh. Dan mungkin banyak juga orang yang hidup berdampingan dengan hal tersebut. Aku jelek, gak berguna, gak ada yang suka sama aku. Aneh, semua yang aku lakukan salah. Kenapa aku gak seperti mereka? Aku bodoh. Kira-kira teman-teman pernah gak ngerasain fase dimana otak kalian itu penuh dengan pemikiran negatif, dari hal yang penting sampai nggak penting, atau dari kejadian yang pernah terjadi, atau bahkan sebelumnya nggak pernah, atau bahkan belum pernah terjadi, atau bahkan nggak pernah akan terjadi. Kenapa jantungku terasa sakit ya? Aku kenapa? Aku selalu sulit untuk bernapas. Aku selalu mencemaskan banyak hal, emosi. Aku mengalami gangguan tidur. Aku sakit. Selain pikiran-pikiran negatif seperti itu, teman-teman pernah nggak sih ngerasain hal yang sama bersamaan dengan yang sebelumnya di slide pertama udah aku bacain? Pernah nggak? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kita bisa ngerasain hal-hal seperti itu? Penasaran? Yuk kita bahas bersama. Emosiku tidak stabil, aku cemas, sesak napas. Semua itu jangan khawatir, itu dinamakan kecemasan. Gejala fisik itu hanyalah respon alami dari tubuh yang akan merespon sinyal bahaya yang dikirimkan oleh otak kita. Gangguan kecemasan umum itu merupakan sebuah proses di mana saat kamu mengalami kecemasan yang berlebihan dan juga berlangsung secara terus-menerus akan pada banyak hal. Dan biasanya gangguan kecemasan seperti ini bisa terjadi pada hal-hal sepele yang seharusnya tidak usah untuk kita khawatirkan. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan kecemasan atau yang biasa kita sebut juga sebagai anxiety terbagi dalam beberapa kategori. Seperti pertama, yaitu social anxiety, yaitu gangguan kecemasan berlebih akan melakukan kesalahan di depan umum, mendapatkan opini buruk dari lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan penderitanya menjadi berusaha untuk sebisa mungkin menghindari berbagai situasi sosial. Kemudian, saat orang itu gagal untuk menghindar, rasa cemas dan stres yang berlebihan pun menjadi muncul. Gejala fisik yang mungkin saja muncul ialah wajah memerah, napas pendek-pendek, sakit perut, mual, gemetar, termasuk suara yang bergetar, jantung yang berdebar atau terasa nyeri pada bagian dada, berkeringat, merasa pusing, atau bahkan ingin untuk pingsan. Lalu ada fobia. Fobia ialah ketakutan yang berlebih kepada suatu hal. Contohnya seperti takut akan ketinggian, takut akan air yang dalam, atau takut pada hal-hal yang orang pikir itu sepertinya cukup aneh jika ada orang yang takut pada hal seperti itu. Contohnya seperti takut pada rambutan, cakar ayam, cacing, sendok, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita punya panic attack, yaitu serangan ketakutan atau kepanikan berlebih yang bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa suatu sebab yang jelas. Biasanya panic attack ini akan terjadi selama beberapa menit hingga setengah jam. Serangan panik akan ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas pendek, pusing, tegang otot, atau gemetar. Kondisi ini bisa terjadi kapanpun, baik saat sedang beraktivitas maupun ketika beristirahat. Saat seseorang mengalami serangan panik, otak akan otomatis memerintahkan sistem syaraf dalam tubuh untuk merespon dengan melawan atau menghindar, flight or fight, lawan atau kabur. Tubuh kemudian akan kimia seperti adrenalin yang memicu peningkatan detak jantung, frekuensi napas, dan aliran darah ke otot. Penyebabnya ini cukup beragam, bisa dari stres berkelanjutan, trauma, kontrol emosi yang buruk, berada di tengah keramaian, faktor genetik, atau keturunan dari keluarga, atau juga terlalu banyak mengonsumsi kafein. Penderita serangan panik ini akan merasakan gelisah, mulut kering, otot tegang, gemetar atau menggigil, nyeri dada, mual, pusing, sakit kepala, bahkan parahnya bisa sampai pingsan. Kemudian yang terakhir adalah agrofobia, yaitu ketakutan yang berlebih kepada tempat-tempat umum seperti halte bus dan pusat perbelanjaan, juga tempat-tempat umum lainnya. Penderitanya ini biasanya juga akan merasa takut jika di tempat-tempat umum tersebut bisa jadi ada orang asing yang akan menyelekai dirinya. Agrofobia ini bisa terjadi karena seperti stres berlebihan, pengalaman yang membuat trauma, emosional yang berlebihan, mudah gugup, dan pengaruh obat-obatan serta alkohol.
faktor genetik juga dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak di kemudian hari loh teman-teman. Tapi kira-kira kenapa ya seseorang bisa mengalami gangguan kecemasan? Anxiety bisa terjadi karena berbagai faktor loh teman-teman, seperti yang tadi udah aku jelaskan tadi. Bisa jadi faktor genetik, bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi faktor dari otak amigdala kita yang mendominasi untuk memberikan sinyal berbahaya. Nah, berikut ini adalah siklus dari kecemasan atau anxiety. Pertama adalah sumber cemas. Lalu setelah itu, berusaha menghindari sumber tersebut, kemudian merasa lega untuk sesaat saja. Lalu ada sumber cemas yang serupa yang datang, kemudian kita menjadi cemas kembali. Lalu bagaimana sih cara menanganinya? Yang paling penting dan pertama kali harus dilakukan ialah mencari bantuan profesional, yaitu psikolog. Psikolog kemudian akan mendalami kasus kalian, kemudian menentukan psikoterapi apa yang kira-kira cocok untuk membantu kalian. Jika diperlukan, maka psikolog akan juga merekomendasikan psikiater agar kalian bisa mendapatkan pertolongan medis yang sesuai selagi kalian mendapatkan psikoterapi. Yang terakhir dan yang paling penting ialah support system. Hal ini begitu membantu seseorang dalam melawan keterpurukannya. Tanpa adanya support system, maka cenderung sulit bagi seseorang untuk melewatinya seorang diri. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ngerti kan apa itu gangguan kecemasan? Kalau di sepanjang penjelasan yang udah aku jelasin, kalian ternyata merasakan gejala-gejala yang sama, jangan pernah ragu ya untuk meminta bantuan profesional. Sekian dulu nih pertemuan kita, semoga bermanfaat ya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.